Anda masih bergabung bersama kami dalam ID Expert Session Closing, pemirsa. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan untuk jangka panjang, program Lumbung Pangan atau Food Estate menjadi program utama pemerintah saat ini. Nah, lantas apa saja sih yang menjadi latar belakang dari pembangunan Food Estate di Indonesia? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Yang pertama, kita lihat dari sisi urgensinya dari pengembangan food estate di Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat apa saja sih yang menjadi salah satu urgensinya. Ya, seperti yang bisa kita lihat bahwa memang ada beberapa hal yang menjadi fokus dari pemerintah dalam pengembangan food estate di Indonesia. Yang pertama, ada sejumlah negara pemasok bahan pangan yang memang membatasi ekspornya, sehingga ini juga bisa menghambat juga importasi bahan kebutuhan pangan Indonesia. Kemudian ada luas lahan pangan di Indonesia yang semakin berkurang. Kita tahu juga dengan adanya pengembangan kawasan-kawasan industri, kemudian pengembangan juga misalnya perkebunan yang lain, begitu yang menjadi salah satu sumber pendapatan dari negara. Ini menjadi salah satu yang memperkecil juga ini dari luasan di Indonesia. Kemudian terganggunya distribusi pangan dan selanjutnya petani yang rentan terpapar COVID-19. Selanjutnya dari sisi peringatan Badan dari internasional ya FAO terkait dengan potensi krisis pangan di dunia. Ini juga menjadi salah satu concern ya, urgensi dari pengembangan food estate di Indonesia. Kita tahu pemirsa bahwa food estate sendiri ini merupakan konsep dari pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi. Dan konsep ini mencakup dari sektor pertanian, perkebunan, bahkan peternakan dalam suatu kawasan. Ya, food estate juga diharapkan akan berkontribusi terhadap peningkatan cadangan pangan nasional. Dan cadangan pangan tersebut tidak hanya berupa beras, namun juga meliputi dari jagung, kemudian umbi-umbian dan lain-lain. Karena pada dasarnya Indonesia kaya dengan jenis makanan lokal. Di sisi lain, ini juga merupakan dari proyek strategis nasional. Food estate juga melibatkan sinergitas antar kementerian. Dan selengkapnya kita akan simak dalam infografis berikut ini. Ya, kita lihat ini adalah sinergitas yang diharapkan terjadi dalam pengembangan food estate di Indonesia. Kita lihat yang pertama ada Kementerian Pertanian yang tugasnya adalah menyediakan sarana produksi, kemudian pengawalan budidaya benih hingga pupuknya. Kemudian ada anggaran pengerjaan lahan padi senilai 221 miliar rupiah. Kemudian kita lihat bagaimana dengan tupoksi dari Kementerian PUPR melakukan survei, investigasi, desain, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi rawa. Kemudian ada rehabilitasi irigasi, peningkatan irigasi, kemudian anggaran perbaikan irigasi yang juga disediakan oleh Kementerian PUPR mencapai 6,47 triliun rupiah. Dan bagaimana dengan Kementerian Pertahanan? Ini menjadi salah satu kementerian yang juga terlibat dalam sinergitas kementerian untuk pengembangan food estate. Tugasnya adalah pembersihan lahan seluas 30.000 hektar. Kemudian mendukung tenaga kerja personil TNI. Ini juga menjadi salah satu yang diharapkan dukungannya. Dan selanjutnya ada pengelolaan 30.000 hektar lahan singkong dan pembangunan pabrik tepung serta total anggaran yang disediakan 2,8 triliun rupiah. Ini dia sinergitas yang diharapkan akan menjamin ketersediaan pangan Indonesia. Dan terkait kerjasama antar kementerian ini, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyatakan siap mengawal secara ketat penguatan kerjasama antar lembaga dan kementerian terkait. Sehingga tidak terkesan berjalan masing-masing dan juga harus saling menguatkan sinergitas antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Dalam hal ini pemirsa, komoditas yang dikembangkan dalam food estate tidak hanya hortikultura, namun juga mencakup tanaman perkebunan, bahkan juga kepada sektor peternakan. Dan dengan kerjasama antar lembaga, Syahrul berharap Indonesia memiliki lumbung pangan baru yang bisa menopang kebutuhan cadangan pangan nasional, serta menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Kemudian pemirsa, apa saja sih hal-hal penting dalam pelaksanaan teknis dari pengembangan food estate? Kita akan simak kembali dalam infografis berikut ini. Ya, kita lihat apa saja yang menjadi perhatian. Ini adalah termasuk dalam program strategis nasional ya. Seperti yang bisa Anda saksikan, ini adalah statement dari Bapak Presiden Joko Widodo
bahwa pengembangan kawasan lumbung pangan ini digarap berskala besar sehingga mekanisasi alat-alat modern juga sangat diperlukan. Jadi kita akan selangkah lebih maju lagi dalam pengembangan industri pertanian dengan menggunakan peralatan yang modern. Kemudian dari Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian menyebutkan food estate merupakan salah satu program strategis nasional di tahun 2020 hingga 2024 mendatang guna membangun lumbung pangan nasional. Ya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga menyebutkan selain dikembangkan dengan alat-alat yang menggunakan teknologi modern, food estate khususnya yang berada di Kalimantan Tengah juga akan dikembangkan dengan model bisnis berbasis korporasi pertanian, di mana nantinya akan dilakukan pengembangan lumbung pangan secara terintegrasi dan mencakup berbagai komoditas seperti tanaman pangan, kemudian perkebunan, hortikultura, bahkan peternakan dalam satu kawasan. Syahrul juga menambahkan dalam proyek lintas kementerian ini penerapan mekanisasi serta teknologi pertanian diharapkan dapat mengoptimalkan rawa menjadi lahan pertanian yang produktif serta meningkatkan produksi pertanian. Ya, lantas di mana saja dari proyek food estate tahap awal ini dikembangkan? Kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda, ini adalah beberapa wilayah yang masuk dalam fokus pengembangan food estate nasional, terutama di wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Kita akan lihat di wilayah Sumatera Utara dulu. Ini jumlah wilayahnya mencakup 4 kabupaten, di mana luas wilayah mencapai 30.000 hektar dengan alokasi dana sekitar 1,6 triliun rupiah untuk pengembangan food estate di wilayah Sumatera Utara. Kita beralih ke wilayah Kalimantan Tengah dengan jumlah wilayah sekitar 11 wilayah. Ini luasannya mencapai 164.598 hektar dengan kebutuhan dana untuk pengembangan food estate mencapai 2,55 triliun rupiah. Ya, selain di 2 provinsi tersebut, Kementerian Pertanian juga berharap food estate bisa dikembangkan di seluruh provinsi di tanah air. Presiden Joko Widodo juga menyebutkan pengembangan food estate di wilayah lain nantinya juga bisa mengacu pada pengembangan yang sedang dilakukan di wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Kita tentu berharap food estate juga mampu menjadi program jangka panjang yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru di wilayah pedesaan. Dan dengan adanya pengembangan yang konsisten, maka program ini tentu akan mampu meningkatkan pendapatan petani dan juga memastikan ketahanan pangan nasional dalam jangka yang sangat panjang sekali. Jadi memang ini menjadi salah satu lagi-lagi pekerjaan rumah juga yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dalam menjamin ketahanan pangan nasional. Ya pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai pariwara yang satu ini.